Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang tinggal di Kerajaan Bunian. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Sebuah kisah nyata yang sangat fantastis. 11 tahun lamanya dia tinggal di Kerajaan Bunian dan membina kehidupan rumah tangga di sana. Saat memutuskan kembali pulang ke dunia nyata, dia pun menjelma menjadi seorang dukun yang andal. Nek Juhai adalah seorang dukun kampung yang sangat terkenal kemampuan ilmunya. Penyakit atau hal apa saja yang disebabkan oleh gangguan non-medis, insya Allah bisa sembuh berkat tangan dingin perempuan yang telah uzur ini. Kabarnya, ilmu perdukunan itu diperoleh Nek Juhai dari saudara suaminya yang berasal dari Kerajaan Bunian. Memang, semasa muda dia telah menikah dengan bangsa Bunian. Dari pernikahannya dengan orang Bunian ini, Nek Juhai memperoleh 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Semua anaknya tinggal bersama mertuanya di Kerajaan Bunian. Tidak seorang pun anaknya mau tinggal bersamanya. Meski demikian, pada waktu-waktu tertentu anak cucunya berkumpul di rumahnya. Kedatangan mereka itu tidak dapat dilihat orang biasa, kecuali oleh mereka yang memiliki kemampuan indera keenam. 2 bulan sebelum Nek Juhai meninggal dunia, persisnya di akhir tahun 2007 silam, beliau telah mengobati penyakit salah seorang bibi penulis. Penyakit yang diderita sang bibi sudah diobati melalui medis, tapi tidak juga sembuh. Bahkan, beberapa orang dukun atau paranormal yang mengobatinya, juga tidak berhasil. Suatu hari, ada orang yang mengatakan pada bibi, bahwa ada seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja, termasuk penyakit yang diderita bibiku. Orang itu memberikan alamatnya. Karena bibi ingin sembuh dari penyakit yang sudah dideritanya hampir selama 7 tahun itu, maka bibi meminta penulis untuk menemaninya pergi berobat ke rumah Nek Juhai. Maka berangkatlah penulis bersama bibi ke rumah sang nenek. Tidak sulit untuk menemukan alamatnya. Semua orang di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pasti mengenalnya. Nek Juhai tinggal di rumah yang cukup sederhana dan masih sangat asri lingkungannya. Saat itu, Nek Juhai menyambut kedatangan kami dengan sangat ramah. Beberapa orang pasiennya terlihat antri, menunggu giliran untuk diobati penyakitnya. Umumnya yang berobat padanya adalah pasien yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis di rumah sakit. Seperti penyakit yang diderita bibiku, yang memang diduga kuat termasuk penyakit non-medis. Hasil tes darah di laboratorium menunjukkan bibi tidak menderita penyakit. Fungsi darah, lever, ginjal, paru-paru dan jantungnya normal. Anehnya, setiap pukul 12 siang dan pukul 24 malam, rasa sakit menyerang hampir di seluruh bagian tubuhnya. Bila malam, sebelum penyakit itu datang, bibi mendengar suara lolongan anjing di kejauhan. Suaranya sayup-sayup, hingga sang anjing itu terdengar berada di samping rumah. Gonggongannya membuat bibi meraung-raung ketakutan. Perut bibi seketika terasa seperti ditusuk ribuan jarum, dan kepalanya seperti dipalu. Yang tak kalah aneh, hanya bibi seorang yang mendengar suara lolongan anjing itu, sedangkan orang lain yang berada di sekitarnya tidak mendengarnya. "Kau diguna-gunai orang, Nak?" kata Nek Juhai setelah memeriksa keadaan bibi. "Siapa yang melakukannya, Nek?" tanya bibi. Nek Juhai menggelengkan wajahnya. Kabarnya, dia memang tidak pernah mau menyebutkan orang yang melakukan serangan ilmu gaib. "Tak penting kau ketahui siapa orangnya. Yang penting adalah kau bisa sembuh," katanya, setengah berbisik. Nek Juhai kemudian menyiapkan mangkok kaca berisi air putih, bunga rampai dan jeruk purut. Setelah membaca mantera, jeruk purut dia belah menjadi 2 bagian sama besar. Salah satu belahan jeruk dia letakkan di telinga kanannya. Aneh, potongan jeruk ini sepertinya dia pergunakan persis tak ubahnya seperti HP. Rupanya,
dia berkomunikasi dengan keluarga suaminya yang berada di alam bunian. Penulis hanya bisa mendengar kata-kata yang diucapkan Nek Juhai saja. Sesaat setelah selesai berhubungan dengan alam gaib, tiba-tiba ada benda berbentuk bundelan dibungkus kain putih jatuh ke dalam mangkok. Sejenak penulis terperangah melihatnya. Jelas sekali bundelan kain itu jatuh dari atas, padahal rumah Nek Juhai atapnya terbuat dari seng dan tidak ada orang yang menjatuhkannya. Perlahan Nek Juhai membuka bundelan itu dengan sangat berhati-hati. Setelah terbuka, isinya boneka terbuat dari kayu. Seluruh tubuh boneka ditusuk dengan puluhan jarum dari kepala hingga kaki. Boneka ini diumpamakan seperti tubuhmu, Nak, kata Nek Juhai menjelaskan. Pantaslah jika penyakit bibi kambuh, perut dan kepalanya seperti ditusuk 1000 jarum, gumam penulis dalam hati. Nek Juhai lalu membungkus boneka kayu itu dan membakarnya hingga hangus. Sebaiknya kau menginap beberapa malam di rumah nenek. Ada pengobatan lanjutan yang harus kau jalani. Besok pagi sebelum berkumandang suara adzan subuh, kau harus mandi air bunga rampai, tutur Nek Juhai. Tentu saja bibi dan penulis menyetujuinya. Malam itu, sengaja penulis mencari kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Nek Juhai. Untunglah, dia punya waktu untuk bercerita karena setelah pukul 8 malam, dia memang tidak lagi menerima pasien. Kata orang-orang, nenek bersuamikan orang bunian. Bagaimana ceritanya nenek bisa bersuamikan orang bunian? Tanya penulis. Mendengar pertanyaan ini, Nek Juhai hanya tersenyum. Kau mau mengetahui kisah nenek bersuamikan orang bunian? Nek Juhai malah balik bertanya. Penulis tersenyum. Ya, itulah yang saya dengar dari banyak orang. Saya harap nenek sudi menceritakannya pada saya, ujar penulis. Nek Juhai menarik nafas berat. Sorot matanya yang teduh itu berubah kosong, seperti menerawang jauh. Lalu, pelan-pelan dia bertutur. Beginilah ringkasan kisahnya. Saat aku baru berusia 5 tahun, ayahku meninggal dunia. Setelah ayah meninggal, ibu memutuskan tetap menjadi janda. Untuk menghidupiku, ibu bekerja mengambil upahan merumput di sawah tetangga. Memang, setelah kepergian ayah, hidupku semakin miskin dan penuh dengan penderitaan. Sehari kadang makan hanya sekali. Paman dan bibiku juga hidupnya miskin. Untuk menghidupi keluarganya saja sulit, apalagi untuk membantu aku dan ibuku. Setelah lama mengidap penyakit asma, ibuku akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Perasaan hatiku sangat sedih, bahkan sampai ada niat untuk bunuh diri. Tapi untunglah hal itu tidak aku lakukan. Selama berhari-hari aku larut dalam kesedihan. Kepergian ibu rasanya begitu cepat. Kepada siapa lagi aku harus menggantungkan hidupku? Suatu hari di suatu pagi, saat hujan gerimis, aku pergi berziarah ke kuburan ibu. Lama aku duduk termenung di tengah hujan gerimis. Waktu itu, tiba-tiba terdengar suara seorang ibu-ibu menegurku. Sudahlah, jangan lagi bersedih. Jika ibumu tahu kau seperti ini, dia pasti sangat bersedih juga di alam sana, kata ibu-ibu itu. Mendengar ada suara, maka aku sangat terkejut dibuatnya. Ibu siapa? Mengapa ibu tiba-tiba ada di sini? Tanyaku merasa heran. Maklum saja, selama ini aku belum pernah melihat sosok perempuan parubaya ini. Aku begitu terkesima melihat kecantikan wajahnya. Di desaku sepertinya tidak ada perempuan secantik dia. Namaku Habibah, sahutnya dengan ramah. Dia lalu tersenyum sambil memandang wajahku. Sorot matanya tajam menyejukkan perasaan hatiku. Dari busana yang dipakainya, Ibu Habibah jelas istri orang kaya. Ini terlihat dari perhiasan emas yang menghiasi leher dan pergelangan tangannya, serta cincin di jari manisnya. Aku kian terkagum-kagum melihatnya. Semua yang hidup akan merasakan mati. Beberapa hari lalu ibumu meninggal dunia, suatu saat kita juga akan mengalami peristiwa yang sama. Kau harus tabah dan ikhlas menerimanya, kata Ibu Habibah menasehatiku. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.